Hello guys, welcome back Bagi Code Channel dengan saya Robi Dian Putra. Hari ini kita bakal melanjut ke bagian 3, yaitu instruksi percabangan, di mana terdapat if else, switch, dan if else. Silakan buka adminnya. Di sini saya masih menggunakan NetBeans IDE 8.1. Oke, ini adalah project kemarin dimana kita mengenal dengan variabel. Jadi ini saya akan hapus. Oke, kita masuk ke bagian if. If itu adalah statementnya kayak gini. Kondisi. Nah, seperti ini. Dimana di dalam kurung ini itu adalah namanya kondisi. Jadi bacanya kayak gini. Jika kondisi ini terpenuhi, maka jalankan yang ada di dalam sini. Langsung kita tes saja, misalnya kayak gini. Integer nilai A sama dengan 10. Kondisinya, jika nilai A lebih besar dari 5, maka sistem tampilkan system out print line nilai kamu lebih besar dari 5. Oke, sekarang kita coba run. Nih, nilai kamu lebih besar dari 5. Jadi ketika kondisi ini terpenuhi, maka dia bakalan menjalankan yang ini. Nah, kalau kondisinya tidak terpenuhi, maka dia bakalan lanjut saja. Contohnya kayak gini. Saya mencontohkan dia terpenuhi dulu. Akhir code. Nih. Nah, kalau seperti ini, di sini kan terpenuhi, maka dia bakal ngeran yang ini, kemudian yang ini. Nah, kalau misalnya dia tidak terpenuhi, saya bikin di sini lebih besar daripada 10, run, maka yang ini tidak akan dijalankan karena tidak memenuhi kondisi yang ini, dimana kondisinya itu adalah nilai A lebih besar dari 10, bukan lebih besar dari sama dengan ya, tapi lebih besar dari 10. Nah, bagaimana jika kalau kondisi ini tidak terpenuhi tapi ada statement yang lainnya? Nah, di if itu ada yang namanya else. Jadi kita bisa mengeran di sini. Nilai kamu lebih besar daripada 10. Nilai kamu lebih kecil dari 10. Oke, sekarang saya ganti ini jadi nggak usah diganti karena udah nggak memenuhi kondisi yang ini. Oke, sekarang saya run. Nih, nilai kamu lebih kecil dari 10. Nah, jadi ketika kondisi ini tidak terpenuhi, dia bakalan menjalankan kondisi yang ada di bagian else, switch yang ini. Jadi penggunaan if itu bisa ditemanin dengan else. Nah, bagaimana jika kondisinya lebih daripada 2? Kalian bisa menggunakan fungsi if else. Jadi kayak gini.
if else. Kebalik. Else if. Nah, kondisi dimana kalau kondisinya lebih dari 2, kalian bisa menggunakan kondisi else if. Jika kondisi itu berhubungan. Kondisi ini berhubungan. Kalau tidak berhubungan, kalian bisa menggunakan if. Nah, kalau berhubungan, misalnya kayak gini. Kondisi pertama itu nilai A-nya lebih besar daripada 10. Untuk lebih baiknya, coba kita gunakan dan. Jadi kondisinya ada 2. Nilai A kurang dari 20. Nah, di else if-nya saya bikin nilai A lebih besar dari 20 dan nilai A lebih kecil dari 100. Nah, di sini saya ganti tulisannya nilai berada di antara 10 dan 20. Nilai di antara 20 dan 100. Oke, sekarang kita run. Jika saya benar, 10 ini bakalan masuk ke bagian yang ini. Ini saya komen saja, Ctrl S run. Lebih kecil dari 10. Nah, kalau ini kita ganti jadi 15, dia bakal masuk ke kondisi yang pertama. Nilai berada di antara 10-20. Kalau kita ganti ini menjadi 25, maka dia akan masuk ke kondisi yang kedua, yang ini. Nah, seperti itulah pelajaran mengenai if else. If else bisa juga digunakan sebagai validasi seperti form login. Ketika Anda kosong mengisi field, maka Anda bisa memberikan peringatan kepada user. Banyak sih penggunaan if else, tapi yang saya contohkan hanya seperti ini. Untuk lebih jauhnya, kalian bisa coba menggunakan program validasi ataupun memberi statement yang lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke switch. Cabangan yang kedua. Oke, ini saya uncomment. Maksud saya comment. Sekarang kita masuk ke bagian switch. Switch sama, pemilihan juga seperti if else. Tapi di switch itu bisa masuk ke semua kondisi kalau kita tidak memberikan break. Contohnya kayak gini. Switch
pilihan case pilihan case 1. Break. Case 2. Break. Default. Nah, jadi strukturnya seperti ini, berbeda sama strukturnya if else, dimana kondisinya akan memilih salah satunya. Nah, kalau switch dia bakalan sama memilih salah satunya, namun kalau tidak ada break ini dia bakalan menjalankan semuanya. Jadi misal kayak gini, integer pilihan sama dengan 1. Nah, kalau kita bikin kayak gini, switchnya 1, maka dia bakal masuk ke sini. Saya bikin system.println-nya system.println masuk ke case pertama, saya copy paste keluar default. Tidak masuk. Oke, sekarang saya run. Nih, karena integernya 1, maka dia bakal masuk ke case 1, yaitu menampilkan case 2. Nah, kalau saya ganti ini menjadi 2, maka dia bakal masuk ke case 2. Nah, bagaimana kalau nggak ada breaknya? Oke, sekarang saya run. Tuh, dia bakalan jalan dari 1 ke 2 karena nggak ada break, jadi dia bakalan jalan sampai ketemu breaknya. Dimana kalau breaknya sama-sama nggak ada kayak gini, dia bakalan masuk sampai ke default. Jadi ketika break ini nggak ada, dia bakal mencari break sampai terakhir. Kalau nggak ada breaknya semua, maka dia bakal masuk ke default. Contohnya sama seperti dengan kondisi jika ini 4. Saat kita run, dia bakal masuk ke bagian default. Jadi penting untuk kalian memasukkan default, karena kalau nggak ada default, terus kalian pilih case 1, case 2, tapi di sini pilih case 4, dimana di sini nggak ada case 4, maka program kalian dipastikan akan error. Namun terdapat juga beberapa kondisi di mana kita memang tidak memberikan break di sini. Contoh, jika kalian membuat suatu sistem dengan menggunakan database seperti SQLite, di mana database-nya itu dibuat dengan menggunakan script, jadi kalian tidak bisa langsung membuka database-nya, dan program kalian udah rilis, terus ada perubahan, nah kalian bisa mengubah database itu tadi dengan menggunakan switch case. Jadi dia bakal melakukan pengecekan pertama, database-nya version berapa. Terus misalnya kalau versionnya 1, dia bakalan menjalani yang 1. Tapi kalau versionnya udah 2, kalian jangan berikan break. Nanti dia bakal masuk ke case 2 dan dia bakalan mengeran apa yang ada di case 2 dan database Anda pasti akan berubah. Oke, demikianlah bagian kedua ini, di mana kita telah mengenal if else, kemudian if dan switch.
Jika kalian menyukai video ini, silahkan subscribe video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. See you and bye. Dadah.